Kalau kita ngomongin soal produktivitas di era modern, kira-kira datanya dari mana sih? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Soalnya, ini bukan lagi tentang apa yang terjadi di dalam satu perusahaan, tapi justru apa yang terjadi di antara banyak perusahaan. Kita akan bahas pergeseran besar ini dari sistem yang tertutup ke sistem yang saling terhubung di cloud. Kelihatannya nggak nyambung ya, Bang, sama pabrik mobil. Tapi jawabannya ini justru membuka sebuah rahasia besar tentang ekonomi modern. Baik bank maupun pabrik mobil sekarang ini lagi berhadapan dengan satu tantangan yang sama persis. Oke, mari kita bedah masalahnya. Kita bicara soal perbankan dan manufaktur. Dua pilar ekonomi yang udah mapan banget. Tapi sekarang, keduanya lagi ngerasain tekanan yang sama. Dunia digital memaksa mereka berubah. Dan para pelanggan udah nggak sabar lagi nunggu. Nah, ini dia inti masalahnya. Coba deh bayangin mesin uap tua yang dipaksa ikut balapan Formula 1. Sistem-sistem lawas dan cara bisnis yang kaku ini udah mulai kewalahan di bawah tekanan era digital. Mereka itu ya terlalu lambat, terlalu kaku, dan terlalu sendirian untuk bisa bertahan. Kita mulai dari dunia perbankan dulu ya. Selama ratusan tahun, industri ini tuh kayak sebuah benteng yang tertutup rapat, sangat protektif. Tapi sekarang, benteng itu dipaksa membuka gerbangnya lebar-lebar. Selamat datang di era revolusi open banking. Jadi, apa sih open banking ini? Kuncinya ada di satu teknologi yang namanya API. Anggap aja API ini kayak penerjemah atau kurir digital yang super aman. Anda kasih izin, terus si kurir ini bakal ngambil data dari bank Anda dan ngasih ke aplikasi lain, misalnya aplikasi pengatur keuangan, tanpa Anda perlu ngasih password sama sekali. Nah, ini yang bikin berbagai layanan bisa ngobrol satu sama lain dan memicu banyak inovasi baru. Terus, siapa yang langsung robos masuk lewat pintu yang kebuka ini? Nah, mereka inilah yang kita sebut fintech. Mereka ini perusahaan-perusahaan teknologi yang lincah, nggak punya beban sistem lama, jadi mereka bisa bikin layanan keuangan yang jauh lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih gampang dipakai daripada yang biasa kita dapat dari bank konvensional. Dan inovasi yang mereka bawa tuh, wah, macam-macam banget. Mulai dari dompet digital yang kita pakai sehari-hari, sampai robot penasihat investasi yang bisa ngelola uang kita secara otomatis. Para fintech ini benar-benar lagi merombak total cara kita berurusan dengan uang. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba bayangin, ada sebuah perusahaan yang punya rekening di 5 bank berbeda. Dulu, itu artinya 5 kali login, 5 sistem yang beda-beda, ribet. Sekarang, semuanya bisa dilihat dalam satu layar. Data otomatis masuk ke sistem akuntansi mereka. Nah, ini baru namanya lompatan produktivitas yang nyata. Oke, sekarang kita geser sedikit dari dunia digital perbankan ke dunia yang lebih fisik, lantai pabrik. Kenapa? Karena transformasi yang persis sama lagi terjadi di sana. Kita biasa menyebutnya Industri 4.0. Tapi ada bedanya nih, kalau open banking itu kan didorong sama peraturan, jadi arahnya jelas. Nah, Industri 4.0 ini rasanya lebih kayak lautan luas tanpa peta. Banyak banget pemilik pabrik yang tahu mereka harus berubah, tapi mereka bingung harus mulai dari mana sih? Intinya, Industri 4.0 itu adalah soal menciptakan pabrik pintar. Ini bukan lagi sekedar mesin-mesin yang kerja sendiri-sendiri, tapi sebuah jaringan di mana mesin, sensor, dan manusia bisa saling ngobrol. Tujuannya? Tentu saja proses produksi yang super efisien, fleksibel, dan cerdas. Nah, untuk mengatasi kebingungan tadi, untungnya udah ada solusinya. Semacam peta jalan gitu. Namanya SIRI atau Smart Industry Readiness Index. Ini adalah kerangka kerja yang ngebantu perusahaan buat ngukur sejauh mana kesiapan mereka dan merencanakan langkah-langkah transformasi secara terstruktur. Seri ini menyederhanakan tantangan yang kelihatannya rumit jadi 3 area fokus utama, proses, teknologi, dan organisasi. Ini jadi pengingat penting. Industri 4.0 itu bukan cuma soal beli robot canggih, tapi juga soal mengubah cara kerja, melatih orang-orangnya, dan yang paling penting, membangun strategi yang tepat. Oke, kita udah lihat dunia perbankan, kita juga udah lihat dunia manufaktur. Dua dunia yang kelihatannya beda banget kan? Nah, sekarang saatnya kita hubungkan titik-titiknya, karena ternyata ada satu benang merah yang sangat kuat yang mengikat keduanya. Inilah dia intinya. Baik di perbankan maupun di manufaktur, kita melihat pergeseran fundamental yang sama. Dari perusahaan yang beroperasi kayak pulau terpencil, menjadi bagian dari sebuah jaringan atau ekosistem yang luas. Dari benteng yang tertutup menjadi jembatan yang terbuka. Dan inilah realitas barunya,
Keunggulan kompetitif itu nggak lagi diciptakan di dalam kantor atau di dalam pabrik Anda sendiri. Produktivitas modern itu lahir di ruang antara perusahaan, di cloud. Lahir dari data yang mengalir bebas dan aman antar mitra, pemasok, bahkan sampai ke pelanggan dalam satu ekosistem. Jadi, di dunia yang baru ini, aturan mainnya benar-benar berubah. Pemenangnya bukan lagi yang paling besar, tapi yang paling bisa terhubung. Kemampuan untuk bekerja sama, mengintegrasikan layanan lain, dan berbagi data dengan aman, itu sekarang jauh lebih penting daripada sekedar berusaha mengalahkan pesaing. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Kenapa kita harus peduli? Karena ini bukan lagi sekedar tren teknologi. Ini adalah cetak biru baru untuk strategi bisnis di abad ke-21. Dan tekanannya itu nyata banget. Perusahaan-perusahaan raksasa teknologi udah nggak cuma main di bidangnya sendiri. Mereka sekarang masuk ke dunia perbankan, otomotif, bahkan kesehatan. Dengan model bisnis platform mereka memaksa pemain-pemain lama untuk memilih, beradaptasi dengan cepat, atau siap-siap aja ketinggalan. Jadi inilah pesan utamanya. Di masa depan, sukses itu nggak diukur dari seberapa besar dan tinggi benteng yang Anda bangun, tapi dari seberapa banyak jembatan yang Anda buat. Perusahaan yang akan menang adalah mereka yang bisa jadi pusat dari sebuah ekosistem, bukan yang cuma berdiri sendirian. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang sifatnya sangat pribadi. Ketika bank kita, mobil kita, belanjaan kita, bahkan rumah kita semuanya terhubung dalam satu ekosistem raksasa, pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terhubung, tapi siapa yang akan jadi pusat dari semua itu. Siapa yang akan membangun ekosistem untuk hidup Anda?